Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM akhir 0045. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Syifaul Amin selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Yang saya hormati teman-teman semuanya. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah usul fikih, yaitu yang pertama, sejarah perkembangan fikih dan usul fikih dari klasik hingga modern. Yang kedua, aliran-aliran dalam usul fikih dan perkembangannya. Yang ketiga, sejarah dan metode ijtihad madhab dalam fikih. Yang keempat, kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan metodenya dalam penetapan hukum. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu kedudukan ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum dan metodenya dalam penetapan hukum. Langsung saja, yaitu yang pertama, sebelum membahas perkembangan fikih dan usul fikih dari klasik hingga modern, kita perlu mengetahui apa itu pengertian fikih dan usul fikih. Fikih menurut bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Sedangkan fikih menurut istilah itu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Sedang pengertian usul fikih sendiri itu yaitu memahami dalil-dalil fikih secara global. Yang selanjutnya yaitu perkembangan fikih dari klasik hingga modern itu dimulai dari zamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu hukum fikih itu tumbuh bersama tumbuhnya agama Islam, karena Islam adalah kumpulan dari akidah, akhlak, dan hukum-hukum amalia. Di periode ini, sumber hukumnya adalah Al-Quran. Yang kedua, zamannya sahabat, yaitu sahabat berijtihad untuk menetapkan hukum dengan bersandar pada sejumlah hukum yang ada pada periode awal. Dengan demikian, hukum Islam pada periode ini bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad sahabat. Dan yang terakhir, pada zamannya masa tabi'in dan tabi'at tabi'in. Pada abad ke-2 sampai 3 Hijriah, ketika Islam makin meluas, makin banyak orang non-Arab yang masuk Islam. Dengan demikian, hukum Islam pada periode ini bersumber pada Al-Quran, Sunnah, ijtihad sahabat, dan ijtihad imam-imam mujtahid. Ilmu usul fikih itu tidak berkembang kecuali mulai abad 2 Hijriah. Karena pada abad-abad 1 Hijriah tidak ada faktor yang mendorong untuk lahirnya ilmu usul fikih. Baik, yang selanjutnya yaitu aliran-aliran dalam usul fikih dan perkembangannya. Baik, di dalam usul fikih itu ada 3 aliran yang mendasar, yaitu yang pertama thariqah atau madrasah asy-syafi'iyah. Juga disebut aliran-aliran mutakalimin. Mengapa disebut aliran mutakalimin? Karena ditandai sistematika pembahasannya yang murni dan bersifat usul fikih. Begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil nakli tanpa dipengaruhi masalah furu' dan madhab, sehingga ada kalanya kaidah tersebut sesuai dengan masalah furu' dan ada kalanya tidak sesuai. Selain itu, setiap permasalahan yang didukung nakli dapat dijadikan kaidah. 1. Aliran ini membangun usul fikih secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Sebagai akibat dari perhatian yang terlalu difokuskan pada masalah teoritis, aliran ini sering tidak bisa menyentuh permasalahan praktis. Yang kedua, thariqah madrasah Hanafiyah, juga disebut aliran fuqaha. Mengapa disebut aliran Hanafiyah? Karena pada umumnya pengembangan aliran ini adalah para pengikutnya madhab Hanafi. Dan yang terakhir yaitu aliran mutaakhirin. Aliran ini adalah gabungan dari aliran mutakalimin dan aliran fuqaha. Maka disebut aliran mutaakhirin. Metode dalam usul fikih aliran gabungan ini adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fikih. Yang selanjutnya yaitu metode ijtihad para madhab. Kita tidak asing lagi dengan kata-kata madhab waktu kita sekolah atau saat ini dalam dunia perkuliahan, yang ada 4 itu yang sering kita dengar. Menurut bahasa Arab, madhab berasal dari sifat masdar atau kata sifat, dan isim itu kata tempat ya.
yang bermakna pergi. Jadi madhab itu secara bahasa artinya tempat pergi. Yang dimaksud dengan madhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan suatu masalah. Di sini bisa disimpulkan pula bahwa madhab itu mencakup sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid. Usul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang terperinci. Awal mulanya, perbedaan pendapat berawal berkaitan dengan masalah fikih yang muncul dalam masyarakat muslim. Beberapa tokoh ulama mulai mengembangkan metodologi mereka sendiri dalam menafsirkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Pembentukan madhab seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali muncul karena adanya perbedaan pendapat dalam menghadapi situasi dan masalah hukum yang beragam. Karakteristik madhab. Setiap madhab memiliki karakteristik uniknya tersendiri dalam hal interpretasi hukum. Misalnya, madhab Hanafi cenderung mengandalkan akal dan kias, sementara madhab Maliki itu memperhatikan praktik lokal dan madhab Syafi'i menekankan pada hadis. Proses pengembangannya seiring waktu, madhab-madhab ini berkembang dan menjadi ciri khas dalam berbagai wilayah di dunia Islam. Contohnya kalau NU itu sepertinya menganut madhab Syafi'i kalau tidak salah. Mereka tidak hanya mencakup hukum ritual tetapi juga hukum sosial dan ekonomi. Baik, yang selanjutnya kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan metodenya dalam penetapan hukum. Baik, sebelumnya Al-Quran menurut bahasa itu bacaan, sedangkan menurut istilah itu kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau berangsur-angsur. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa kandungan hukumnya, dan salah satunya yaitu hukum akikah, hukum etika, hukum amaliyah, dan ada beberapa cara Al-Quran menjelaskan ayat-ayat hukum Al-Quran itu sendiri, yaitu yang pertama ijmal atau global, yang kedua tafsili atau secara terperinci, yang ketiga isyarah yaitu secara isyarat ataupun ucapan langsung. Kemudian pengertian hadis dulu ya. Hadis itu secara bahasa kabar atau berita ya. Dan secara istilahnya hadis itu perkataan atau perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam hadis itu mempunyai fungsi yang salah satunya yaitu untuk menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran untuk menguatkan lagi perintah-perintah yang dalam Al-Quran itu. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global, ya sama seperti yang tadi, menjelaskan menguatkan atau istilahnya itulah. Yang terakhir yaitu kedudukan ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum dan metode penerapan hukum. Sebelumnya ijma' menurut bahasa itu bersetuju atau bersatu pendapat, sedangkan menurut istilah ijma' adalah kesepakatan para mujtahid Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang masalah hukum syariat Islam. Di dalam ijma' ada beberapa dasar hukum ijma', yaitu Al-Quran, hadis, dan akal pikiran yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59. Sedangkan itu ijma' juga memiliki rukun-rukun, yaitu yang pertama harus terdapat beberapa mujtahid. Pada saat terjadinya suatu peristiwa harus sudah ada beberapa mujtahid. Yang kedua, kesepakatan harus dilakukan oleh mujtahid di seluruh dunia.
Islam tanpa memandang suku, ras, dan golongan. Selanjutnya, kias yaitu mengukur atau membandingkan sesuatu yang serupa dalam kias dasar hukumnya yaitu Al-Quran, hadis, akal, dan perbuatan sahabat. Adapun rukun-rukun kias salah satunya yaitu hukum asal adalah hukum syarak yang terdapat pada asal yang hendak ditetapkan pada far'u dengan jalan kias. 2. Far'u atau cabang adalah objek yang akan ditetapkan hukumnya. Yang ketiga, ilat itu berarti nama bagi suatu yang menyebabkan berubahnya keadaan suatu yang lain dengan keberadaannya. Demikianlah pemaparan materi tentang mata kuliah usul fikih di atas. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.